Halo Sobat RSPAD, kembali lagi di Ngobras, Ngobrol Bareng Spesialis. Kali ini bersama saya, Dr. Lydia, spesialis paru, ditemani oleh narasumber kita, Dr. Indiana, spesialis paru. Halo dokter. Halo semua. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah dok. Ya, terima kasih ya dok, udah mau hadir bersama kita. Kali ini kita akan membahas mengenai tuberkulosis. Ya, pasti Sobat RSPAD sudah tidak asing lagi dengan penyakit tuberkulosis ya dok ya. Secara tuberkulosis saat ini Indonesia menduduki peringkat keberapa ya dok? Sekarang sudah peringkat kedua dok. Oke, sekarang sudah peringkat kedua. Peringkat pertama dipegang sama siapa dok? Peringkat pertama masih dipegang India, tapi kita jangan sampai ke peringkat pertama jangan ya dok. Jangan sampai ya. Mungkin Sobat RSPAD udah nggak asing lagi nih dok tentang tuberkulosis. Mungkin ada keluarga, kerabat Sobat RSPAD yang sedang menjalani pengobatan TB. Maka dari itu hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai tuberkulosis bersama dokter ya dok ya. Dok, mau tahu dong dok, sekarang di Indonesia untuk kasus tuberkulosis sudah lewat tembus 1 juta ya dok ya? Ya betul dok, jadi sudah banyak sekali, jadi sekitar 1.060.000 kasus dok per 2024 ini. 2024. Untuk kasus kematiannya tinggi juga nggak dok? Kematiannya cukup tinggi dok, jadi per hari itu bisa 367 kasus. Per hari betul. Ya dok? Nah itu kalau dihitung-hitung per jam berarti? Per jam berarti bisa 15 kematian dok. Jadi 1 jam bisa ada 15 orang yang meninggal karena tuberkulosis. Sangat banyak ya dok. Betul. Ya. Artinya Sobat RSPAD jangan menganggap penyakit tuberkulosis ini penyakit yang gampangan, yang enteng. Enggak. Karena dari dokter Indiana kita sudah tahu bahwa 367 kasus kematian per hari. Dok, kita pengen tahu apa sih penyakit tuberkulosis itu? Ya, jadi tuberkulosis itu berdasarkan namanya ya dok, memang penyakit ini infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Terutamanya memang menyerang paru karena memang akan masuk lewat saluran pernafasan, seperti itu dok. Oke, kalau gitu dok, gejalanya apa aja dok yang paling utama, yang paling sering dirasakan sama pasien-pasien tuberkulosis? Iya, jadi yang paling sering dikeluhkan oleh pasien tuberkulosis tentunya adalah batuk dok. Cuma batuknya juga khas, bisa lebih dari 2 minggu. Rata-rata sih 1 bulan. Jadi kalau pasien yang mengatakan batuknya sudah lama, kita harus curiga ke arah tuberkulosis. Kemudian ada penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, kadang-kadang disertai juga batuk darah, ada yang sesak dan juga yang khas lagi nih dok, yaitu keringat malam. Keringat malam, ya sampai bertukar baju ya dok ya. Betul. Pasien-pasien ya. Jadi tiba-tiba basah gitu bajunya jika malam hari. Siap. Nah, tadi dokter bilang bahwa kuman TB ini dari udara. Betul. Berarti semua orang bisa terkena dong ya dok ya? Ya betul dok, bisa sekali. Pasien-pasien seperti apa yang faktor resikonya lebih tinggi untuk terkena kuman TB ini? Ya, jadi memang karena penularannya melalui udara itu tentu akan mudah sekali dok setiap orangnya terkena TB. Tapi ada yang beresiko sakit namanya tentu pasien-pasien dengan sistem imun yang rendah yang kita kenal dengan sebutan imunokompromis. Jadi yang paling sering adalah pasien dengan HIV AIDS, kemudian pasien dengan penyakit diabetes mellitus, anak-anak dok yang di bawah umur tentu yang masih rentan, yang imunnya masih rendah, atau justru orang-orang yang lansia. Kemudian juga pasien-pasien dengan kanker yang sedang menjalani kemoterapi, dan jangan lupa juga nih yang kadang-kadang suka luput, yaitu perokok. Perokok juga harus sering-sering kita ingatkan gitu dok. Betul ya dok ya. Menarik nih kalau faktor-faktor risiko tadi ternyata banyak ya dok. Betul. Ya. Nah tadi kan dokter bilang bahwa organ yang paling sering terkena adalah paru. Emang bisa dok selain paru organ lain terkena kuman TB? Iya, memang utamanya adalah paru karena tadi memang menular melalui udara, tetapi bisa juga dok terkena ke organ yang lain. Jadi biasanya pasien-pasien ini lewat paru dulu, kemudian parunya sudah sembuh, akhirnya lewat darah, kemudian ke organ-organ yang lain. Nah, pengalaman dokter selain paru, organ-organ apa sih dok yang paling sering terkena kuman TB ini? Ya, jadi yang paling sering dok, kalau di poli yang sering kita temukan itu ada TB tulang atau spondilitis TB, kemudian TB di kepala, di otak, meningitis TB, betul. TB kelenjar ya dok ya? TB kelenjar juga banyak. Anak-anak itu banyak. Iya, lebih sering TB kelenjar ya dok kalau anak-anak. Kemudian
Kemudian yang agak jarang tapi juga masih mungkin terjadi TB di genitalia dok, di organ-organ kelamin seperti itu. Di ginjal juga pernah ada dok. Kalau gejala-gejalanya berdasarkan organ tersebut, ada yang sampai, pengalaman dokter ada yang sampai parah nggak dok? Sampai penurunan kesadaran seperti itu? Iya, jadi memang kalau gejala TB di organ lain tergantung organ yang terkena dok. Kadang-kadang seperti meningitis TB tadi yang seperti dokter sebutkan, itu datang ke rumah sakit dengan penurunan kesadaran atau kejang misalnya meracau. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, CT scan kepala, ronsen dada, bahkan ada yang dilakukan lumbal fungsi itu hasilnya positif TB. Begitu dok. Kalau tadi kan kita udah ngebahas nih dok tentang gejala. Nah, kita mau memastikan atau evaluasi benar nggak nih kita terkena tuberkulosis itu dari mana aja dok? Apakah dari klinis aja cukup atau harus ada pembuktian-pembuktian lain? Iya, jadi dok untuk gold standar atau standar baku untuk TB terutama di paru adalah pemeriksaan dahak. Kita sebut namanya Gene Expert atau TCM. Tes cepat molekuler. Jadi ketika itu positif tentu langsung kita obati. Tetapi apabila tidak ditemukan, misalnya negatif, tetapi klinis yang tadi kita bahas di awal itu dok ada, kemudian ronsen yang menunjukkan juga ada fibroinfiltrat yang kita katakan ke arah TB, berarti bisa kita obati juga secara klinis dok. Begitu. Sama mungkin radiologi ya dok ya, satu lagi ya. Betul. Yang paling sering kita evaluasi juga pada pengobatan TB. Oke. Tadi gejala udah, untuk diagnostik juga udah. Sekarang yang paling penting nih dok tentang pengobatan. Pengobatan TB ini kan ada yang 6 bulan, ada yang lebih dari 6 bulan. Nah pasien-pasien sering tanya, dok kok saya nggak sama sih dok, kok 6 bulan aja sama ratain. Kenapa dok kira-kira? Iya, jadi memang untuk TB paru saja dok, TB paru biasa memang umumnya cukup 6 bulan. Jadi 2 bulan di fase intensif, kemudian dilanjutkan 4 bulan di fase lanjutan. Tetapi apabila misalkan tadi pasien dengan diabetes mellitus atau HIV, kemudian ronsen atau gambaran radiologisnya cukup banyak di kanan kiri, itu biasanya kita lanjutkan pengobatannya 3 bulan lagi sampai 9 bulan. Atau tadi TB-TB di luar paru, TB ekstra paru yang kita sebut TB ekstra paru itu bisa sampai 1 tahun dok. Atau dengan komorbid ya dok ya? Betul. Dengan diabetes mellitus, nah itu 9 bulan kita berikan ya dok. Oke. Nah sobat RSPAD kalau udah tahu ya 6-9 bulan, jadi jangan ada lagi yang memberhentikan sendiri obat kecuali atas instruksi dokter. Mungkin karena ada efek samping ya dok ya yang paling sering dialami sama pasien-pasien. Kenapa dok? Kalau misalnya kita hentikan pasien nih berhenti sendiri obat sebelum waktunya, misalnya udah 3 bulan, 2 bulan udah merasa enakan, apa sih dok efek ke depannya kalau pasien itu memberhentikan obat? Iya, betul. Jadi intinya kenapa kita harus melengkapi pengobatan itu adalah supaya kuman yang tadinya di fase intensif dia hanya tidur saja dok, itu betul-betul mati dan betul-betul sembuh pasiennya. Nah efeknya tentu jangka panjang dok ketika kita memberhentikan pengobatan sebelum waktunya. Jadi yang pertama tentu tidak efektif. Akhirnya yang sudah merasa enakan tadi bisa saja timbul gejala lagi seperti itu. Nanti TB kambuh ya dok. Iya. Ya? Terus ujung-ujungnya obatnya gimana dok? Iya tentu obatnya jadi resisten dok. Jadi nggak bisa pakai obat yang lama. Betul. Pengobatannya jadi lebih panjang. Efek sampingnya lebih banyak gitu. Itu ya sobat RSPAD. Jadi jangan sampai nanti si kumannya itu udah kebal sama obatnya, jadi resisten jatuhnya, obatnya nanti beda lagi. Dok, tadi efek samping. Nah, banyak sekali pasien-pasien yang datang nggak kuat sama pengobatan TB. Kira-kira efek samping apa aja yang harus dievaluasi ya sama pasien, yang harus diwanti-wanti nih dok sama pasien, apa aja dok? Jadi memang sebelum memulai pengobatan dok, biasanya kita memberikan penjelasan bahwa obat ini cukup ada beberapa efek samping. Yang paling sering dok, mual muntah, itu yang paling ringannya ya. Karena kan memang seorang pasien ini akan mengkonsumsi beberapa tablet dalam sehari, dalam satu waktu. Jadi tentu mual muntah yang paling sering, kemudian ada juga yang kemudian gatalnya dari yang ringan sampai yang memang alergi berat, kemudian ada yang mengalami pusing, vertigo, kemudian nyeri-nyeri sendi ya karena asam uratnya yang naik, seperti itu dok. Nah kalau berat makanya
Kadang-kadang kita evaluasi 2 minggu pada awal pengobatan, pasien harus datang. Tetapi ketika kurang dari 2 minggu ada gejala tadi yang parah, silakan datang. Jadi jangan memberhentikan obatnya sendiri. Nanti kita akan melakukan penyesuaian. Nah itu ya Sobat RSPAD ya. Itu kenapa fase intensif itu dilakukan evaluasinya setiap 2 minggu. Jadi kalau Sobat RSPAD merasakan ada efek samping yang berlebihan, muntah ini sampai 3-5 kali, ya datang aja untuk kita evaluasi oleh dokter sendiri. Nanti dokter yang akan menentukan ini obat boleh dilanjut atau enggak. Gitu ya dok ya? Iya. Oke, jadi nggak boleh asal-asal berhenti sendiri. Betul dok. Dok, saya mau tanya nih dok sedikit tentang TB laten. Oke. Nah, mungkin sobat-sobat RSPAD pernah mendengar ada namanya TB laten. Boleh dok jelasin sedikit? Iya, jadi sesuai dengan namanya ya dok, laten. Laten itu kan seperti bahaya laten yang nanti akan tiba-tiba muncul. Betul. Jadi TB laten ini adalah kita nih atau pengidap itu ada kuman TB di dalam tubuhnya, tetapi jumlahnya tidak banyak. Jadi tidak menimbulkan sakit karena imunnya juga masih kuat. Biasanya TB laten ini ada pada orang-orang yang kontak erat dengan penderita TB yang positif. Tetapi suatu hari ketika imunnya turun atau ketika kumannya bertambah banyak, itu tentu akan menjadi sakit TB atau TB yang aktif. Begitu dok. Sekarang kan lagi banyak digalakan nih dok tentang pencegahan untuk TB laten. Jadi mungkin Sobat RSPAD sudah banyak juga yang dengar ya. Oke, gitu ya Sobat RSPAD ya. Nah dok, ini satu lagi saya mau bertanya tentang pasien-pasien itu kan datang biasanya dengan keluarga, dengan orang-orang yang menemani. Nah, apa sih edukasi apa yang harus kita sampaikan kepada keluarga yang sebagai, apakah dia sebagai PMO atau keluarga dengan kontak-kontak erat, apa yang harus dipahami sama keluarga mengenai pasien yang sedang dalam pengobatan? Ya, jadi memang karena TB ini penyakit sosial ya, kita katakan juga melibatkan banyak orang, melibatkan keluarga. Tentu kami nih klinisi akan lebih senang kalau banyak keluarga yang datang menemani pasien untuk berobat. Nah, edukasinya nih dok, yang pertama tentu kita harus memastikan bahwa obat yang diberikan oleh dokter itu diminum secara betul oleh pasien. Dan kita harus menghindari stigma. Jadi jangan keluarganya malah meninggalkan pasien gitu. Jadi karena suami saya atau istri saya ini sakit TB malah akhirnya ditinggalkan. Itu yang harus kita tekankan. Kemudian tentu untuk keluarga yang penting menjaga hygiene-nya atau menjaga kebersihan. Jadi pasiennya juga misalnya dalam fase aktif itu bisa memakai masker, tetapi keluarga juga kebersihannya harus dijaga. Kemudian rumah misalnya dok, ventilasinya harus lebih baik begitu. Kemudian kalau ada satu lagi nih dok tambahan. Jadi kalau dulu kan banyak nih edukasi yang mengatakan bahwa di rumah nanti alat makan, piring dan gelas harus dipisah. Jadi ada nih dok tidur juga dok. Betul, tidur atau misalnya nih dok suami istri kayak pengantin baru, apakah boleh gitu ya berhubungan. Nah itu juga banyak ditanyakan. Jadi yang pertama untuk alat makan, kalau dulu memang banyak yang menyarankan untuk dipisah, tapi mulai 2021 ke sini dok, banyak penelitian-penelitian sosial itu yang menyatakan bahwa ternyata pemisahan alat makan itu hanya 10% dok menurunkan angka penularan, tapi justru meningkatkan keengganan pasien untuk melakukan pengobatan karena dianggap stigma nih, alat makan saya kok dipisah sendiri gitu. Jadi sekarang nggak perlu lagi dipisahkan, cukup dicuci dengan sabun cuci piring biasa karena kumannya akan mati. Itu yang alat makan. Kemudian untuk tidur juga sebetulnya tidak ada masalah yang berarti karena kan tadi seperti kita ketahui kalau penularan TB lewat percikan dahak atau droplet. Selama tidak batuk, selama tidak ada percikan dahak tentunya aman. Dan kemudian untuk hubungan suami istri juga bisa tetap dilakukan seperti itu. Nah, untuk screening kontak erat dok, gimana? Kan pasien-pasien tuh datang, keluarga juga pengen tahu dok, kira-kira saya butuh pengobatan nggak ya, preventif nggak ya dok? Iya.
Betul. Untuk kontak erat dok, tentu kalau yang bergejala seperti tadi kita bisa melakukan tes dahak, tes cepat molekuler atau pemeriksaan radiologi. Tapi untuk yang tidak bergejala seperti sudah kita bahas tadi tentang TB laten, ada juga terapi pencegahan dok. Kita bisa cek dengan mantuk tes. Gitu. Jadi Berarti nanti diputuskan. ada TPT ya dok ya namanya. Betul, ya, namanya TPT. TB untuk orang-orang yang memang kontak erat dan hasil pemeriksaan mantuk tes ataupun IGRA-nya itu menunjukkan karen Positif. Oke dok, terima kasih ya dok. Terakhir deh dok, Oke. Dokter boleh nggak kasih pesan buat sobat-sobat RSPAD yang sedang dalam pengobatan TB? Boleh kasih pesan atau semangat kepada pasien-pasien yang sedang penjalanan pengobatan TB ya dok ya? Iya. Oke, terima kasih dok. Jadi untuk sobat RSPAD yang juga sedang mengalami atau sedang menjalani pengobatan TB, memang pengobatannya lama, tetapi pesan dari saya kita harus tetap semangat karena keluarga kita nih menunggu kita dok di rumah. Jadi jangan putus berobat, terus semangat, aktivitas seperti biasa, jangan pedulikan kata orang tentang kita nih infeksius menularkan ke orang lain. Kita harus tetap pede. Ketika kita sudah menjalani pengobatan, tentu penularan juga menjadi lebih sedikit ke orang lain. Tetap semangat untuk pasien-pasien TB, jangan putus berobat. Gitu Jangan aja dok. putus berobat Betul. ya dok ya, Karena kalian tidak sendirian. betul. Nanti kalau putus berobat seperti putus cinta. Kalau balik lagi kan jadi nggak sama rasanya lagi. dok. Betul. Betul dok. Ya terima kasih ya, terima kasih banyak ya dokter Ya, Indiana ya. Oke. Kepada sobat RSPAD, jika ada masalah di paru, keluhan paru, jangan lupa kita membuka poliklinik di RSPAD lantai 2 Poliklinik Paru. Jadi setiap hari apa dok? Setiap hari Senin sampai Jumat. Dari mulai jam 7 pagi Jam 7 sampai jam 14.00. Ya, silahkan datang apabila ada keluhan, silahkan datang ke Poliklinik Paru RSPAD. Baik, demikian sobat RSPAD, sampai jumpa di Ngobras selanjutnya. Tos TB dulu dok. Tos TB.